Nah kalau tadi harus memilih, kita itikaf dulu dengan konsekuensi nggak mudik, mudiknya nanti setelah ibaratnya ya mungkin hanya sebentar sedikit, atau kita menyambung silaturahim dulu yang mungkin selama ini kita susah melakukan. Nah milihnya mana yang harus didahulukan? Ya nggak kerasa ya, Ramadan udah mau menjelang akhir dan kita lihat suka ada di iklan-iklan yang ya muncul kayak gini-gini kan. Nah tanda-tandanya udah tanda-tanda apa nih? Kalau kita lihat iklan-iklan gini? THR. Oh, jangan THR dong. Pada mudik nggak nanti rencananya? Insya Allah ya. Mudik ya. Mudik. Kemana sih Tat mudiknya? Saya ke Wonosobo. Wonosobo. Wonozealand. Wono artinya? Wono hutan. Sobo? Sobo itu pergi. Pergi hutan. Jadi Ustaz adalah orang Wonosobo. Tapi nggak bagi-bagi pun nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh. Gitu. Nggak ada THR nggak apa-apa loh. Nggak bagi-bagi nggak apa-apa. Tapi gini, iya boleh diganti. Tahabu ya kan? Yang mencintai itu nggak cuma bilang, udah yang penting kamu di sini dan sebagainya. Tapi bisa kita buktikan dengan kita ngasih hadiah. Ini Ustadz asli tuh. Ini kalau provokator juga. Lama-lama. Saya nggak sepakat. Ini bisa batal puasa saya. Kayak gitu. Ya mudik itu kan juga bagian dari momentum menunjukkan eksistensi ya. Kadang secara sosial itu yang seringkali kemudian muncul banyak fenomena orang ketika mudik, kalau dia tidak menunjukkan kesuksesannya itu kayaknya kurang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua balik lagi di podcast Ramadan dengan tajuk podcast bareng-bareng dong, jangan sendiri sekarang. Podcast Six Seven. Lu juga jangan pada dia. Lagi-lagi. Podcast Six Seven. Kenapa Six Seven, Mister? Nah, ini menarik nih. Mungkin dari sekian series kita baru bertanya ya, kenapa Six Seven? Iya, penasaran juga Six Seven ya. Ya jadi kita keinspirasi ceritanya dari Quran surat Al-Mulk. Surat 67 itu kan menceritakan tentang berbagai hal ya. Dan salah satu yang utamanya itu kita menjadikan hidup ini atau bulan Ramadan khususnya ini menjadi checkpoint kehidupan. Checkpoint kehidupan. Cocok loginya pas ya? Iya kan dari Ustadz. Dan beliau nih. Kita pengen teknologi aja. Iya. Nah sekarang kita bahas dari yang nggak kerasa ya, Ramadan udah mau menjelang akhir dan kita lihat suka ada di iklan-iklan yang ya muncul kayak gini-gini kan. Nah tanda-tandanya udah tanda-tanda apa nih? Kalau kita lihat iklan-iklan gini? THR. Oh, jangan THR dong. Mudik. Kita akan tema mudik. Ya, tema yang paling kegiatan yang paling absurd yang mungkin hanya ada di Indonesia. Ya, fenomena luar biasa. Yang ada mobilisasi orang, mungkin ribuan bahkan jutaan orang gitu ya. Mudik menjadi salah satu tema yang atau bahkan ritual yang kayaknya tuh nggak asik kalau Lebaran itu tanpa mudik khususnya. Kalau nggak mudik dianggapnya gagal atau nggak sukses. Nah nanti kita bahas ya. Apakah benar kayak gitu harus kita ini balik lagi kita dengan saya ditemani dengan Ustadz Radit. Nah ini Ustadz aslinya dan Bang Yohan ya. Tapi kali ini teman-teman santai aja, kita nggak ngomongin politik terus. Kita bicara tentang yang tadi mudik. Fenomena yang luar biasa yang bayangin aja jutaan orang di Indonesia itu mobilisasi ya dalam satu kurun waktu yang sangat dekat. Nah ngomong-ngomong nih sebelum kita bincang-bincang, pada mudik nggak nanti rencananya? Insya Allah ya. Mudik ya. Kemana sih Tat mudiknya? Saya ke Wonosobo. Wonozealand. Wono artinya? Hutan. Sobo itu pergi hutan. Jadi Ustaz adalah orang Wonosobo. Nggak kepancing ya. Orang Wonosobo. Bukan orang Wono. Kalau Wono Coroko? Itu Wono Coroko. Itu Wono. Beda. Kalau Bang Iwan pulang kemana? Jawa Timur. Jawa Timur tuh gede. Pasuruan sama Jember. Pasuruan sama Jember kok dua? Istri dua?
Istri satu. Oh, ini satu. Saya Pasuruan, istri Jember. Oh, dikirain doa awal episode kemarin di Jawa. Dua. Orang lain mobil baru, ini istri baru enggak ya? Enggak Bu Yohan, mohon maaf. Enggak ya. Jadi pulang ke Jember. Ke Jember. Jember ada artinya enggak? Jember gitu ada. Jam berapa? Jam berapa? Itu Jember. Itu Jember. Makin enggak jelas aja kita ini. Oke, kita ngomongin dulu nih ke Mas Yohan ya. Kan meskipun tentang apa spesifikasi atau profesi utamanya itu di politik, pengamat politik, tapi kan nggak ada, maksudnya bukan nggak ada, tapi kan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berjalan. Nah, terkait dengan fenomena mudik ini, kita kan tahu ya di situ bukan hanya sekedar mobilisasi orang, tapi mobilisasi tanda kutip kekayaan atau ekonomi berputar. Nah, dari sisi pengamatan sebagai seorang peneliti, fenomena mudik ini dengan perputaran uang yang luar biasa, itu apakah memang memberikan dampak yang baik atau sebetulnya malah kontraproduktif gitu? Nah, itu gimana secara pengalaman? Nah, kalau mengutip beberapa survei ya, misalnya survei Kompas itu terkait fenomena mudik itu, ada pertanyaan, apakah Anda mudik? Iya. Apakah mudik ini memang kebiasaan? Iya. Bahkan ada beberapa responden mengatakan wajib gitu ya. Jadi semacam ritual yang kalau nggak mudik kayak nggak sah gitu loh. Jangan sampai ketinggalan. Karena itu ketika meletakkan ritual ini sebagai sesuatu yang wajib itu ya, kadangkala di situasi ekonomi kayak apapun, itu kemudian kalau bahasa Jawa ini makso-maksono untuk mudik gitu, dipaksa untuk mudik gitu. Karena tadi menempatkan mudik itu sebagai sesuatu ritual yang harus. Ya, wajib gitu ya. Nah, itu yang jadi rukun Ramadan gitu. Iya kan? Dan hanya di Indonesia seperti yang Mr. Catur tadi bilang. Jadi dari situ kemudian kalau kita pilih beberapa responden yang rata-rata pengeluaran mereka itu sekitar 2-5 juta. Oh, untuk mudik. Sekali mudik ya. Dan mereka memang umumnya menggunakan untuk menghemat itu kendaraan pribadi, terutama motor. Iya. Tapi karena itu kan fenomena motor itu kan menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah setiap kali fenomena mudik ya, untuk kemudian pemerintah menggalakkan mudik gratis, supaya orang beralih ke massal gitu loh. Atau kemudian ada juga pengiriman gratis motor dari misalnya dari Jakarta ke tempat asal. Jadi fenomena mudik ini karena ada sebagian masyarakat kita sebagai hal yang kayak semacam rukun gitu ya, dan dalam tanda kutip ini yang sebenarnya kemudian juga memicu pergerakan ekonomi ya. Kita tentu tadi sempat bilang ada THR. Itu THR itu kan sebenarnya kayak jadi modal mudik gitu. Modal mudik. Yang itu kemudian dibelanjakan ke tempat asal, daerah asalnya. Kebanyakan gitu. Dan memang kita tahu kalau kita lihat data ekonomi, memang tingkat konsumsi naik ketika masa lebaran dan terutama di masa mudik gitu ya. Artinya memang secara eskalasi pergerakan multiplier efeknya itu ada memang. Ada. Jadi itu sebenarnya dari sisi sosial itu kan berkah ya. Iya. Kita ada fenomena yang satu aktivitas bersama dilakukan massal dengan waktu yang relatif bersamaan. Setahun sekali. Iya. Gitu ya. Kalau pemilu itu sama, tapi 5 tahun sekali. Ya, ini enggak tiap tahun sekali orang kemudian melakukan mudik lebaran. Jadi dampaknya secara ekonomi pasti menggerakkan ekonomi di satu sisi, di sisi yang lain juga memindahkan kue-kue yang semula ada di kota-kota besar. Ini kan ke daerah-daerah. Ke daerah semua. Nah, ini yang sebenarnya secara ekonomi cukup positif ya. Tapi memang PR-nya tadi ada beberapa masyarakat yang memaksa, yang semestinya mungkin prioritas kebutuhannya tidak ada yang lebih prioritas. Akhirnya karena fenomena menjadikan ini keharusan, kayaknya nggak lengkap kalau lebaran nggak mudik. Padahal mereka punya prioritas kebutuhannya mungkin lebih prioritas, ini terkalahkan karena untuk memenuhi hasrat mudik ini. Nah, ini sebenarnya yang terjadi ya. Nah, tapi kalau lihat tadi kan ada perpindahan ya
dari volume transaksi lah Iya, misalnya ya heeh. dalam satu waktu. Itu secara sosial memberikan dampak positif jangka panjang atau sebenarnya hanya halusinasi atau sebenarnya hanya sementara aja gitu? Sementara Sementara aja ya? Sementara aja. Tapi kan pasti ada efeknya ya. Uang yang beredar di kota dibawa ke daerah. Itu kan pasti akan dibelanjakan di situ kan artinya. Karena itu kan beberapa pemerintah kota ya, di beberapa kabupaten kota itu kan sebenarnya beberapa bikin program untuk kemudian bikin event-event diaspora, orang-orang kemudian mendatangkan. Jadi Ramadan itu menjadi momentum menggerakkan ekonomi. Itu yang mereka ambil kesempatannya. Cuman di situ. pertanyaannya nanti adalah gerakan ekonomi ini adalah real atau tanda kutip memaksakan. Ya, itu tadi sebagian masyarakat kita karena memaksakan padahal mungkin ada prioritas ada yang lebih prioritas gitu. Nah, saya tadi kan tiap tahun bilang mau mudik ya. Itu memang sudah jadi kewajiban, keharusan atau ada hal pandangan lain tentang mudik ini? Awalnya itu memang sama, sepakat sama yang disampaikan Mas Yohan gitu kan. Awalnya yang penting harus mudik gitu kan. Yang pertama adalah di awal-awal ini mungkin hampir semua ngerasain ya. Saya pun ngerasain gitu. Awal-awal kerja bisa dapat penghasilan itu pengen mudik gitu. Satu pengen nunjukin ke orang tua, salah satunya itu gitu kan. Tapi sebetulnya bukan semangat itu yang harus kita bawa. Karena dalam hadis yang sangat masyhur gitu kan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir enggak cukup itu saja ternyata. Maka hendaklah sambung silaturahim. Gitu. Salah satunya adalah semangat silaturahim itu yang sebetulnya harus kita perbaiki gitu. Jadi bukan semangat untuk berlomba-lomba lagi gitu dengan pencapaian. Nanti lama-lama orang yang enggak sukses enggak mau pulang. Gitu kan. Nah, tapi itu juga sebetulnya kalau ini dipandang sebagai sesuatu yang positif juga kan, karena kan fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jadi motivasi tersendiri. Tapi kalau sampai seandainya itu menutup kalimat silaturahim, itu yang salah. Nah, gitu. Silaturahim itu kan kalau kita bedah ya, tidak hanya untuk keluarga sendiri kan. Betul. Tapi keluar. Nah, sekarang kenapa orang harus nunggu? Ya kalau saya lihat ya, menurut pengamatan dan keyakinan saya ya, orang-orang itu kan malah di kesehariannya udah jarang ngobrol loh, jarang silaturahim, malah lewat WhatsApp, lewatin segala macam. Nah itu juga pertanyaan, apakah itu juga tetap sebagai menjalin silaturahim gitu kan? Dan yang kedua, apakah memang hanya pada saat kita mudik aja tuh definisi silaturahim? Kan harusnya ya waktu keseharian gitu kan? Iya. Tanpa meninggalkan kewajiban silaturahmi kita harian gitu kan. Tapi itu satu momentum yang dimana kita bisa berkumpul dengan keluarga dari manapun yang sama-sama pulang, yang kita tidak pernah ketemu, hanya mungkin bisa lewat WA dan lain sebagainya. Di saat momentum itu kita bisa berjumpa dengan teman-temannya yang lain. Bahkan ini ada satu keutamaan. Jadi ini menjadi pondasi dan kita sama-sama memperbaiki niat kita ketika kita mudik. Yang pertama adalah kita landasi dengan silaturahim. Bahkan ada satu hadis yang tentang mencintai karena Allah ya. Ada seorang pemuda yang dia ingin silaturahim di tempat yang lain gitu. Dia keluar dari kotanya ingin silaturahim yang lain. Kemudian malaikat turun diceritakan oleh Rasulullah itu. Mengajak ngobrol si pemuda ini. Ditanya, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah si fulan gitu kan, mengunjungi si fulan. Kemudian, apa kamu ada kepentingan dunia? Enggak, aku mencintainya karena Allah. Karena mencintai karena Allah itu ternyata apa yang dia lakukan, hal yang simpel itu menjadi lantaran apa? Ia dicintai oleh Allah. Gitu. Nah, kemudian di mudik itu kan banyak keutamaannya selain silaturahim ya. Dalam safarnya pun ada keutamaan gitu ya. Salah satu doa yang tidak ditolak adalah ketika orang itu safar. Kemudian dalam safar juga kita mendapat keringanan-keringanan. Tapi jangan sampai ketika kita safar untuk mudik kemudian kita buang nilai-nilai Ramadannya. Kan banyak tuh ya kan nilai Ramadannya hilang gitu. Begitu udah masuk rest area udah hilang suasana Ramadannya gitu kan. Yang ada safar gitu. Marah-marah. Pengalaman ya? Sering gitu kan, macet dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi dengan semangat silaturahim itu seharusnya apalagi silaturahim itu kan memang tidak hanya sama satu kandung gitu, tapi kata rahim itu kan selain rahim adalah kasih sayang, ada kan rahim itu adalah kandungan.
Nah, itu yang salah satu momentum untuk menyambung silaturahim dengan orang-orang yang saudara, satu darah, kemudian satu keluarga besar. Yang momentumnya adalah itu, gitu. Maka orang ada giroh tersendiri kalau di mana di bulan Ramadan itu. Dan kemudian ada juga selain ini ya tidak bisa dijadikan syariat juga ya. Ini hanya tradisi aja gitu ya, hanya tradisi. Ataupun ada adah gitu kan, suatu adah yang kebiasaan pada akhirnya menjadi sebuah hukum gitu kan. Kalau nggak mudik itu kayaknya gimana gitu kan. Kalau ada muhakamah gitu, sesuatu yang dilakukan berkali-kali menjadi sebuah kebiasaan, kalau kita tinggalkan kan ada seperti yang kurang. Itu aja sih dari Tapi sebenarnya kalau nggak mudik pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih bisa dalam waktu. Karena tadi jangan bisa sampai jadi mau mudik malah pinjol gitu kan. Rasanya kan untuk mudik kan kebaikan. Maka nggak ada dalam kemaksiatan itu nggak ada kebaikan. Iya. Menarik nih dengan pinjol tadi, pernah nggak Mas Yo, ada nggak data yang mungkin Mas Yo pernah exercise atau lihat peningkatan ekonomi ini tadi saya bilang itu semu karena sebetulnya akhirnya dari pinjaman atau dari hutang gitu ya, mana pas setelah selesai mudik, wah malah pajak lilit gitu. Nah di sisi sosial kan kalau politik pasti berkaitan dengan sosial nih. Nah itu ada nggak dampak-dampak yang mungkin pernah tercaptured gitu? Ya mudik itu kan juga bagian dari momentum menunjukkan eksistensi ya. Dan secara sosial itu yang seringkali kemudian muncul banyak fenomena orang ketika mudik kalau dia tidak menunjukkan kesuksesannya itu kayaknya kurang gitu. Karena itu kan banyak fenomena misalnya ambil mobil, kredit mobil, itu misalnya salah satu contoh aja. Menjelang itu kan naik. Ya, permintaan mobil baru ya kredit itu kan naik eskalasinya termasuk juga rental ya, rental mobil naik yang kemudian itu menambah beban ekonomi si keluarga itu hanya untuk memenuhi eksistensi tadi. Fenomena ini yang sebenarnya kita bisa dikatakan ini kayaknya roda ekonomi tapi semu gitu loh untuk memenuhi tadi hasrat untuk menunjukkan eksistensi, pulang ke kampung. Kadang kan secara sosial memang ada keinginan juga menunjukkan diri ya, kesuksesan. Padahal kan tadi Ustadz Radit bilang sebenarnya esensinya adalah menyambung silaturahmi, bukan kemudian menyambung eksistensi itu tadi. Nanya kabar, ngelihat, bukan nanya mobilmu berapa. Kayak gitu. Seringkali kan itu ya. Nah ini yang sebenarnya konstruksi sosial di Indonesia seperti itu. Tapi di sisi yang lain fenomena mudik ini juga dikapitalisasi. Misalnya ya ada fenomena open house. Itu kan di negara lain nggak ada. Yang umumnya kemudian dilakukan oleh para tokoh-tokoh ya. Karena umumnya tadi orang-orang pingin ketemu pemimpinnya, tokohnya di ajang silaturahmi itu open house itu jadi tradisi akhirnya. Karena kan misalnya kata halal bihalal sendiri itu kan muncul di Indonesia, di Indonesia gitu loh. Nggak ada di luar Indonesia itu. Betul. Jadi itu yang sebenarnya di sisi yang lain kita mungkin berkah ya ada fenomena yang unik gitu. Tapi di sisi yang lain banyak hal yang sebenarnya juga harus hati-hati. Tadi mengingatkan jangan sampai fenomena mudik ini begitu masif tapi meninggalkan nilai-nilai Ramadannya. Karena seringkali banyak juga yang mudik misalnya 10 hari terakhir itu maksa mudik padahal 10 hari terakhir mestinya kan untuk itikaf. Jadi padahal itu golden time Ramadan kan di 10 hari terakhir. Tapi orang kemudian lebih memilih mudik apalagi kalau dengan memaksa diri gitu ya. Jadi mana sih yang lebih prioritas, mana sih yang lebih ini yang mungkin perlu ke depan mungkin ya karena hasrat untuk mudik itu tinggi dibandingkan hasrat untuk mencapai kualitas ibadah ya. Ramadan. Jadi seringkali Ramadan akhirnya ritual aja gitu. Dan menjadikan mudik jadi ritual padahal kan bukan ritual, bukan rukun gitu maksudnya. Ini yang seringkali campur-campur akhirnya. Nah ini tadi kan kita bicara silaturahim, itu juga sebuah perintah. Nah satu sisi juga Allah ngasih bonus akhir tahun, akhir Ramadan itu dengan Lailatul Qadar. Apabila kita melakukan itikaf gitu ya, makanya kenapa itikaf kita kan mau ngejar Lailatul Qadar gitu kan. Nah mana yang didahulukan? Ibadah. Nah kalau begitu ngapain mudik?
kalau misalnya ini kan dua-duanya nih perintah nih ya. Mm-mm. Silaturahmi perintah, terus Lailatul Qadar juga perintah. Itu kan fikih prioritas ya. Fikih prioritas. Prioritas. Jadi ya dahulukan tentang keutamaan Ramadannya dulu. Tapi gini, kalaupun seandainya biasanya orang itu kan di akhir ya, pas jam waktu libur, waktu udah mulai libur, bareng-bareng pulang gitu ya. Nah, di mana saat itu ya kata Mas Yohan, akhir Ramadan itu adalah di mana golden time-nya di Ramadan ini gitu. Tanpa menghilangkan itu semuanya, sebetulnya saat kita safar pun kita masih bisa untuk bisa kita ada, apalagi pakai kendaraan sendiri ya, dimudahkan banget kan. Waktu saat terawih ya kita bisa berhenti untuk terawih gitu kan. Yang jadi masalah kan seakan-akan udah ketika udah mulai safar ya sudah hilang kayak orang ganti seragam gitu. Dari pakai seragam Ramadan begitu safar udah libur, seragam ganti seragam. Puasa ganti seragam gitu ya, karena lagi safar. Walaupun gitu. memang boleh ya, nggak boleh memang gitu. boleh gitu. Kita ganti rukhsah. Tapi suasana Ramadannya jadi dihilangkan, jadi dihilangkan gitu. Kemudian hal yang lain di Ramadan itu kan banyak sekali, termasuk ajaran-ajaran Islam itu di mudik itu kan banyak juga gitu ya. Saat mudik itu seperti kita ngasih hadiah ke orang-orang gitu, ngasih bawa bagi-bagi dan lain sebagainya gitu. Itu kan semua ajaran Islam kan di situ kan. Tapi akan menjadi rusak ketika ajaran-ajaran itu hanya untuk menunjukkan ini loh, aku udah ini udah berhasil gitu. udah ini gitu ya. Jadi untuk apa ya, bukan ya popularitas di lingkup keluarganya lah ya gitu ya. Gitu. Biar menonjol di sana gitu. Padahal itu kan semua ajaran Islam gitu kan, untuk bagi-bagi uang dan lain sebagainya. Tapi nggak bagi-bagi pun nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada THR nggak apa-apa loh. Nggak bagi-bagi nggak apa-apa. Tapi gini, iya boleh diganti. Tahabu ya kan. Yang mencintai itu nggak cuma bilang, udah yang penting kamu di sini dan sebagainya. Tapi bisa kita buktikan dengan kita ngasih hadiah. Ngasih hadiah kan nggak harus dengan nominal sesuai dengan aturan pemerintah kan ya. Bisa. Minimal sesuai aturan pemerintah. Gitu kan. Lebih banyak lebih baik. Nah kalau tadi harus memilih, kita bicara prioritas, karena itu pikir prioritas ya. Kita itikaf dulu dengan konsekuensi nggak mudik, mudiknya nanti setelah ibaratnya ya mungkin hanya sebentar sedikit, atau kita menyambung silaturahim dulu yang mungkin selama ini kita susah melakukan. Karena aktivitas kita yang padat, untuk pulang kampung itu bertemu semuanya dalam satu waktu itu susah. Yang tadi lah ya, kita biasanya cuma chatting di grup atau segala macam. Nah, milihnya mana yang harus didahulukan? Jangan tinggalkan itikafnya, tetap mudik, lanjutkan itikaf ketika sudah sampai. Lanjutkan itikaf sudah sampai. Tapi seringnya kan malas ya biasanya. Nah itu makanya PR kita sama-sama tuh. Kita sama-sama. Nah kalau kita sudah tahu kita malas, ya kita pilih untuk itikaf dulu baru mudik. Tapi kalau kita biasanya kita itikaf, kemudian kita pengen mudik, maka lanjutkan itikafnya di. Jadi bagusnya itikaf dulu sambil kerja siang hari. Mudik ntar aja. Kalau bisa lu gak usah mudik. Jagain kantor. Kan usaha jalan, bos jalan-jalan. Jalan. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ya tadi balik lagi ya ke fenomena yang hanya ada di Indonesia nih. Dan kaitannya tadi ada jangan sampai pinjol ataupun itu menjadi hal yang jalan ninja lah untuk kita menunjukkan eksistensi diri. Nah kalau itu udah terjadi atau bukan itu udah terjadi, bagaimana ini kita tadi ngejaga biar kita melakukan itu karena Allah? Karena kan udah digembleng ya 2 minggu gitu kan, ya, seminggu terakhir kayak sekarang ini pikirannya udah opor, kumpul, gibah segala macam. Ini kan sayang ya 2 minggu ini. Nah ini gimana caranya biar kita tetap bisa istiqomah, ngejaga value-value yang ada kita udah latih sekarang, dan yang nggak harus kita menunjukkan diri kesuksesan dan lain-lain gitu. Jadikan Ramadan itu 6-7. Yeay, 6-7 guys. Apa maksudnya? Satu sebagai checkpoint bahwasanya apa yang kita miliki itu adalah titipan aja. Gitu. Kalau titipan apa yang mau kita banggakan? Gitu. Yang kedua, kita itu semuanya itu adalah
dalam rangka diuji sama Allah. Kalau tahu kita ini semua ujian, karir kita saat di kota ini adalah ujian, maka apa yang harus kita sombongkan? Gitu. Dalam. 6, 7. Jadi nggak perlu sampai kasbon, sampai minjam ke perusahaan untuk pulang kampung kan? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Kalau itu nggak perlu, itu nggak perlu. Seadanya aja. Iya. Minta doa pulang. Itu udah cukup doain. Nah kalau fenomena sosial nih, Mas Yo, pernah nggak ngelihat efek? Tadi kan kita bicara fenomena ekonominya nih, ada pergerakan ekonomi dari pusat kota keramaian lalu ke daerah-daerah. Ya kita bilang wealth distribution, ya kan, distribusi kekayaan yang itu juga mungkin sama ya dengan Quran surat Al-Hasr ayat 7 ya. Nah, bahasa Arabnya apa? Kita nggak tahu saja. Ya biar orang itu nggak beredar di antara kamu saja kan ibaratnya gitu ya. Itu ada wealth distribution yang merata. Nah kalau secara sosialnya kan dampaknya setelah ekonominya ke sini, lalu orang cerita, wah saya sukses di sana. Akhirnya ada migrasi dari daerah yang ke kota. Nah apa yang pernah tercapture, yang terlihat baik itu dari survei atau dari pengamatan langsung, efek dari after melakukan itu. Orang kok berbondong-bondong ke sini, dampaknya itu malah bagus atau enggak, atau kayak gimana yang pernah ada tuh? Iya pernah, Kompas pernah melakukan semacam riset gitu ya, data pasca Ramadan atau pasca Lebaran itu ternyata memang ada peningkatan arus urbanisasi. Terutama di Jakarta ya waktu itu. Itu fenomena umum, orang ketika pulang, terutama untuk pekerja-pekerja di sektor informal ya, yang pulang kampung mudik, cerita soal apa kesuksesannya, cerita apa yang dia lakukan dan apa yang dia lakukan ternyata membawa hasil gitu ya. Itu kan sedikit banyak ceritain narasi ini kemudian berkembang di kampungnya, daerahnya. Kemudian ada yang kemudian tertarik ikut. Ini fenomena ini yang kemudian menjadi fenomena untuk menambah potensi urbanisasi ke Jakarta. Dan itu kan seringkali jadi fenomena, jadi berita umum ya ketika pasca mudik, bagaimana misalnya Pemda Jakarta melakukan operasi awal-awal dulu ya, sekarang kan udah mendingan nggak ada ya, operasi justisi gitu ya. KTP-nya mana di stasiun, terutama di stasiun terminal itu kan, itu untuk mengurangi dampak efek samping urbanisasi. Maksudnya efek samping urbanisasi ketika mereka ke Jakarta harus dipastikan itu tujuannya ada dan apa yang akan dilakukan. Jadi jangan sampai kemudian menambah beban kota gitu yang mereka belum punya rencana, belum punya pekerjaan, tapi sudah menjadi beban di kota. Itu yang seringkali yang dilakukan. Nah fenomena ini sebenarnya wajar ya ketika kita lihat tingkat pengangguran itu lebih banyak kan di desa. Orang lahan pertanian misalnya kalau kita ngomong desa sudah ditinggalin. Orang melihat pertanian itu bukan masa depan. Padahal kalau kita ngomong masa depan itu pangan. Oh iya loh, Beckham, Elon Musk kan bikin lahan untuk ditanam. Mr. Cato juga saya pikir sudah kan? Ya saya nggak mau bilang sih. jadi itu karena mestinya juga mulai memikirkan ajang mudik itu juga bagian dari transfer. Bagaimana uang kan sudah turun ke daerah. Mestinya itu tidak sekedar konsumtif. Mestinya ke depan juga perlu digalakkan produktif gitu loh. Misalnya untuk usaha, buka usaha kecil-kecilan. Tapi kan selama ini kan konsumtif ya. Jadinya berpindah gitu loh. Dipindahkan itu terus dibelanjain habis. Tahun depan dapat THR, belanjain lagi habis. Gitu. Jadi itu yang PR-nya itu sih. Ada nggak data yang nyebutin bahwa orang yang urbanisasi ini, buat teman-teman yang nonton juga buat berpikir dua kali lah ya, kalau misalnya ada saudara-saudaranya yang belum punya tujuan khusus berharap pindah, apalagi ke ibu kota, misalnya ke kota-kota besar, tingkat kesuksesannya itu berapa sih gitu? Pernah nggak ada sih data kayak gitu yang meng-capture, misalnya dia pindah tadi urbanisasi tadi ke sana, malah di situ jadi pengangguran, malah jadi nggak jelas, malah dia sebenarnya hidupnya lebih layak waktu di daerah dibanding di kota. Gitu. Belum ada survei resmi, tapi kalau kita lihat tingkat urbanisasi yang meningkat itu umumnya memang di sektor informal, gitu ya. Misalnya dulu kita kan nggak melihat di Jakarta tuh ada Starlink gitu loh. Itu fenomena kan tiba-tiba banyak gitu ya, dengan fenomena mulai
boomingnya kopi ya. Kemudian Starling juga ngikut. Iya, gitu. ngikut. Jadi ada sektor-sektor informal yang kemudian tumbuh, sektor-sektor baru di dalam sektor informal itu tumbuh gitu loh. Dan akhirnya berarti jadi pedagang. Akhirnya jadi Banyaknya pedagang, ya? sektor informal pedagang Pedagang. yang tidak yang apa ya informal Atau jasa tukang bangunan. atau bangunan. Jadi kebanyakan itu. Nah ini yang sebenarnya tidak tercapture dari program-program pemerintah ya untuk karena memang sifatnya kan informal dan mereka tidak sistematis kan, hanya kedekatan saudara pulang kampung. Mereka kenal di kampung nggak ada kerjaan, kesini saja ada peluang, akhirnya itu. Padahal waktu daerah ya dia baik-baik saja. Baik-baik saja gitu. Iya kan? Mungkin tergoda akhirnya. Nah kalau kita lihat fenomena tadi ya, kita kan nggak ada kejelasan. Kalau dari sisi seorang peneliti ini, lebih baik efeknya secara nasional atau secara kita bicara umum ya. Tadi kan pribadi dan juga secara nasionalnya, mendingan mereka tetap stay di daerah, ngembangin daerahnya atau ikut ke kota. Saya pikir tergantung kalau dia punya skill yang memang dibutuhkan di wilayahnya, kampungnya atau daerahnya, ya mestinya di situ saja. Tapi ketika skillnya itu tidak punya ruang untuk berkembang dan tidak di wilayah itu tidak mampu mensupport skill itu, ya memang harus bisa aja ke daerah lain yang memang mensupport skill itu untuk bisa berkembang ya. Tergantung skill yang dia miliki. Kan ada kata-kata soalnya kan kita harus hijrah dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah itu termasuk, ini saya langsung loncat dulu ke sana. Termasuk definisi hijrah nggak sih? Hijrah. Urbanisasi. Hijrah lokasi doang. Hijrah Atau sebenarnya hijrah yang benar kayak gimana gitu? Hijrah yang menjadikan kita lebih baik. Gitu. Menjadi kalau kita hijrah, kemudian lagi-lagi sama persis sama yang disampaikan Mas Yohan. Kalau dia merasa punya potensi, punya skill, kemudian hijrahlah gitu. Tapi kalau justru malah perburuk, itu kan bukan dari makna hijrah kan. Hijrah bukan hanya berpindah tapi menjadi lebih baik gitu. Kali-kali jangan sama gitu jawabannya biar saya enak ngadunya gitu. Karena kita udah sepakat udah sepakat. Dari tadi jawabannya sama. Mungkin penonton beda mungkin. Nah, urbanisasi ini juga ya, itu buah dari orang-orang yang riya dan sum'ah. Nah, gitu. Riya dan sum'ah. Iya, pengen dilihat sama orang, pengen didengar sama orang. Kadang mungkin bisa jadi orang nggak tanya, tapi tiba-tiba dia cerita gitu kan, nanya kamu ngapain sehari-hari, ngapain di sini, gini-gini aja. Wah kalau aku gini. Dan bisa jadi pengen didengarkan berlebihan. Ya. Karena apa? Laisal khabar kal muayyan. Kabar itu tidak akan sama dengan kenyataan. Itu pasti. Itu pasti. Jadi Jadi lebih baik banyak diem aja ya. Banyak diem di sana ya. Kerjaannya apa? Silaturahim aja. Gitu ya. Alhamdulillah. Silaturahim. Gitu ya. Ya kalau cerita cuman nggak usah sum'ah lah gitu lah. Nggak pengen didengar. Kemudian kalau pengen riya, pengen dilihat itu. Ya buah dari itu kan dampaknya kan banyak banget kan. Dia hanya sombong dengan dirinya gitu. Ternyata kesombongannya itu adalah membuat silau orang lain. Yang pada akhirnya orang lain dia aja bisa gitu kan, padahal sekolahnya bareng sama-sama cuma lulusan SMA gitu misalkan. Aku juga mestinya bisa gitu. Penasaran lah nanya-nanya lagi. Dia pengen didengar lagi, dia sum'ah lagi, dia menyetirakan dengan hasrat sum'ah gitu kan. Nah, maka akhirnya ya terjadi urbanisasi yang masif gitu kan, tanpa punya skill gitu. Dan kadang yang ngajak juga itu kadang gampangin juga, udah yang penting ikut aja dulu gitu, gampang nanti di sana. Itu termasuk kategori menzolimi diri sendiri nggak sih? Kalau kita nggak punya skill, kita nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba hijrah, makso, tadi kan makso gitu. Kategori menzolimi diri sendiri kan ya. Jadi jangan seenaknya kita mau pindah tapi nggak punya perencanaan jelas gitu kan. Jadi balik aja ke Bandung. Tadi jadi nggak ada kerja. Mudik. Balik. Organisasi susah. Tapi kalian kan punya skill. Ya. Skill. Kalau Bandung punya skill, kalau Jawa punya skill. Jalan ya. Jalan. Nah, tadi apa namanya? Kalau kita kembali kepada hasanah mudiknya, kan tadi harusnya kita perhatikan rambu-rambu ya, rambu-rambu mudik itu. Tadi jangan sampai kita memaksakan diri, jangan sampai kita bercerita berlebih-lebihan atau sum'ah tadi, sombong tadi. Lalu kita juga tidak ada kewajiban kita memberikan hadiah kan, ya kan? Untuk orang yang kita datang, yang kita kunjungi, meskipun ya pasti senang gitu kan, ada dikasih hadiah, dikasih segala macam. Nah dari sisi perspektif Islam sendiri, yang utama dilakukan pada saat kita ambil ini adalah suatu rangkaian silaturahmi nih.
Nah, silaturahmi zaman Rasulullah yang diajarkan itu tuh apa sih yang beliau atau sahabat-sahabat lakukan itu pada umumnya? Mengunjungi, Hanya saling berkunjung, mengunjungi aja. saling berkunjung, dan saling tahabu, saling memberikan hadiah. Gitu. Kalau tapi juga bukan satu kewajiban gitu. Bukan suatu kewajiban. Karena jangan sampai itu kan jadi beban gitu. Iya. Malah tadi larinya ke pinjol. Apalagi kalau yang masih ada punya orang tua, saya rasa sih harus banget pulang lah. Gitu. Itu salah satu bentuk birrul walidain, karena orang tua nggak ya senang gitu kita jadi orang sukses, tapi untuk pulang ketemu orang tua tuh nggak harus nunggu sukses. Iya. Jadi Dan nggak wasilah. harus nunggu lebaran sebenarnya. Iya, harus nunggu lebaran juga Lebaran. ya. Tapi karena ada mungkin anak-anak sekolah dan lain sebagainya, bisa aja pulang bareng itu ya saat libur sama-sama gitu. THR juga, kalau THR tiap bulan bisa pulang tiap bulan. Tapi habis itu tutup perusahaan. Habis itu tutup perusahaan. Ini Ustadz asli tuh. Ini kalau provokator juga. Lama-lama dapat pesanan berapa? Aspiratif ini. Pesan. Tadi dipesenin nggak di belakang gitu. Salah saya bawa tema ini. Belum apa-apa udah minta THR. Dan kayaknya THR pun juga fenomena di Indonesia. Iya. Di luar nggak ada. Nggak ada. Tapi jangan sampai dihilangkan. Jangan sampai dihilangkan. Jadi dia melekat dengan fenomena mudik tadi. Iya. Selama Satu mudik paket ada, ya, THR satu ada. paket, iya. Saya kayaknya mau cepet-cepet ngabisin session ini deh. Nggak lama-lama, nggak panjang-panjang gitu. Saya dibully sendiri. Terus saya jadi lupa mau nanya apa. Ini udah kepikiran hitung-hitungan. Pernah nggak ada momen yang memang nggak bisa mudik? Nah, dari Mas Yohan atau Ustadz Radit. Dan apa yang ya waktu itu yang terasa, terus kenapa dan apa yang dilakukan selanjutnya gitu untuk mengatasi hal tersebut? Nggak bisa mudik itu waktu pandemi COVID itu. Oke. Nah, itu pertama kali Lebaran saya nggak mudik. Karena kan pada saat Lebaran itu masih situasinya kan lagi ini ya. Bang sholat Id di rumah masing-masing ya? Sholatnya di rumah masing-masing. Itu pertama kali saya jadi khutbah. Saya di rumah tetangga. Saya di rumah tetangga. Oh, yang khutbah anak saya. Pertama kali jadi khotib saya nih. Pertama dan terakhir. Itu pertama kali nggak mudik. Tapi 2 tahun terakhir ini mudiknya setelah sholat Id. Oh, kalau sebelumnya kan pasti sholat Id itu di daerah. Gitu ya. Karena kenapa ya? Orang tua sudah nggak ada kan, orang tua keduanya udah nggak ada. Terus tadi pengalaman memanfaatkan 10 malam terakhir itu seringkali nggak fokus ketika pada saat safar. Pingin nyari iktikaf ya. Ya memang iktikaf tapi tidur kan capek kan nyetir. Apalagi tempat tidur udah. Sejak ada tol Trans Jawa itu kan sangat dimudahkan. Di survei Kompas itu kebanyakan orang lebih mengutamakan mobil pribadi, entah itu milik pribadinya atau memang punya atau rental atau tadi kredit baru hanya untuk mudik, habis itu kemudian dibalikin gitu loh. Karena dimudahkan dengan fasilitas jalan tol, kemudian itu kan dulu kan enggak ya, dulu kan mikir-mikir mau mudik karena macet sekarang jarak sekarang kan relatif lebih lancar dari sisi kelancaran ya. Berarti tapi kalau dari sisi biaya kan tinggi juga tolnya itu. Jadi itu dimudahkan, akhirnya kemudian berdasarkan pengalaman ya sudah kita coba selesai sholat Id aja mudiknya gitu. Berarti kita harus berterima kasih sama Pak Jokowi loh yang membangun infrastruktur. Ada diskon lagi potongan biasanya. Ada diskon di hari-hari tertentu. Kalau saya mudik soalnya cuma beda komplek. Satu sebentar. Belum pernah ngerasain jauh ya? Belum pernah jauh. Saya ngerasain tuh yang waktu macet-macetan Brexit itu. Oh, Brexit saya juga. Yang waktu awal-awal tol dibuka. Dan qadarullah anak kedua tuh gugur di situ. Itu lagi ngandung. Kita nggak tahu kalau istri lagi hamil gitu kan. Terus nyampe di Pemalang itu karena kita udah seharian mungkin ya nggak makan ya. Lihat nanas tuh seger banget gitu dalam keadaan kosong, istri terus makan nanas qadarullah. Dan itu posisi nggak tahu. Nggak tahu. Itu nyesel nggak mudik? Nyesel nggak? Nggak juga gitu. Enggak. Justru ketika macet itu kita macet begitu nyampe rumah itu kumpul sama saudara itu kayaknya cerita
macet yang paling lama itu paling keren. Macet berapa jam? Oh. Berapa jam? Wah kita Yang sehari, wah kita sampai 2 hari. Itu padahal cuma sehari setengah. Brexit itu memang parah kan. Parah. Saya waktu itu masuk pertama kali pas duhur itu. Akhirnya sholat kan pasti jamak ya. Sebelumnya sudah jamak di rest area. Ketika Brexit itu setelah duhur baru ketemu di pintu tolnya, pintu bayar tol itu maghrib. Betapa lamanya itu dari ya. duhur kemarin itu berapa kilo tuh? Hampir 50, enggak sampai 50, 30 kiloan. Dan itu kita sering matiin mobil ya karena takut bensin habis. Panas lagi. Kan berhenti stuck gitu. Iya. Kayak gitu. Saya bersyukur loh nggak ngalamin itu, alhamdulillah. Tapi harus ngerasain sebetulnya. Harus ngerasain. Kenapa? Bisa gampang bersusah diri. Kalau ada lebih mudah, kenapa harus susah? Ini Indonesia banget Harus sih. keluar dari zona nyaman. Iya. Saya soalnya itikaf. Insya Allah itikaf terus. Nah kalau kita ada nggak? Kan kalau yang saya tahu ya, tadi balik ke itikaf dulu ya. Itu kan harusnya berdiam diri dan nggak keluar-keluar kan. Nah sekarang memang fenomenanya ada kita ya bolehlah siangnya aktivitas dulu, malamnya jalan gitu kan. Nah kadang orang misalnya karena safar, lalu dia ada rukhsah tadi nggak puasa, tapi dia ikut itikaf. Nah ini gimana pandangan secara syariatnya? Nggak apa-apa, beda. Jangan sebentar, nggak apa-apa doang yang panjang gitu loh jawabnya. Ya, kita juga tahu nggak apa-apa, cuma ada dalilnya, kan ini bukan ustaz. Satu rukhsah itu yang terkait dengan saumnya, puasanya. Oke. Ya, kita ambil rukhsah itu baik-baik aja, enggak masalah. Gitu. Jadi jangan menganggap yang puasa itu lebih baik. Gitu. Iya. Gitu, jangan menganggap itu. Ataupun menganggap yang ngambil rukhsah itu lebih baik. Sama kedua-duanya baik gitu. Kedua-duanya baik. Tapi kalau ada rukhsah kita mau ngambil baik juga gitu. Kemudian kita lanjut dengan itikaf yang enggak ada hubungannya. Gitu kan. Kayak gini loh, kayak anggapannya tuh ya yang wajib aja lu rukhsah. Sekarang malah yang sunnah lu utamain. Ini rukhsah itu kan kita bisa ambil. Enggak ada masalah kita ngambil rukhsah. Itu bukan sebuah aib juga kita ngambil rukhsah gitu. Karena ada kayak contoh ya, ini agak out of topic dikit. Kita udah ngambil rukhsah salat jamaah misalnya ya. Ya jangan sunnah. Jangan sunnah qobla ataupun jangan sunnah ba'da. Atau bahkan jangan tahiyatul masjid. Lah yang wajib aja sampai enggak ada ngomong tanda kutip enggak ada waktu untuk rukhsah. Kok ada yang sunnah diambil. Nah itu keliru, benar? Enggak lah. Enggak apa. Maksudnya, saya nggak sepakat. Ini bisa batal puasa saya kayak gitu. Karena memang yang dikasih rukhsah itu hal yang wajib. Karena kalau sunnah itu nggak perlu rukhsah, kita nggak ngelakuin juga nggak apa-apa gitu. Iya. Yang dapat rukhsah ya yang wajib. Ada nggak rukhsah untuk puasa sunnah? Nggak ada. Hanya untuk hal yang wajib. Karena rukhsah itu hanya untuk hal yang wajib. Maka jangan minta juga rukhsah untuk yang sunnah. Gitu. Jadi nggak apa-apa rukhsah yang wajib, tetap sunnah pun ada kita lakukan. Kayak tadi sholat lah ya. Iya. Kan bilangnya rukhsah misalnya ngapain lu rukhsah kalau gitu, orang sunnah aja lu bisa ada waktu gitu kan. Kenapa ngambil rukhsah? Ya, itu bukan masalah ada waktu atau tidak. Iya. Rukhsah itu ya sudah mengikat dengan safarnya. Jadi nggak ada kaitan dengan dia punya waktunya atau enggaknya gitu ya. Mau waktu luang sempit ya boleh-boleh aja. Iya boleh-boleh aja. Selama udah mencapai batas rukhsahnya ya. Gitu. Jangan sini ke BSD terus udah rukhsah. Udah kota. Tapi boleh nggak Ustaz kita itu mewajibkan diri kita untuk ibadah-ibadah tertentu yang itu sunnah gitu ya. Kita boleh kita untuk itu diri kita. berikrar lah gitu. Aku boleh. mau mewajibkan diriku misalnya sholat selalu di masjid itu boleh. Boleh. Memang harus begitu sih kita. Kalau nggak di gitu kan reminder untuk diri kita. Artinya itu nggak melanggar syariat ya? Enggak. Kan terkesan memaksakan diri untuk memenuhi ikrarnya itu nggak boleh juga kan? Maksudnya tadi pingin sholat jamaah harus di masjid, sholat rawatib itu di masjid. Untuk memenuhi itu dia meninggalkan semuanya. Contohnya waktu duhur adzan nih, kita lagi ngobrol janjian sama Mr. Catur. Mr. Catur, saya ke jamaah dulu ya. Itu emang udah kewajiban kita. Udah kewajiban kita.
Nah, Berwajib janjian berbeda. jangan pas waktu sholat. Nah ya itu. Kan kadang kita nggak tahu. Iya, salah jadwal lagi ya kan. Salah jadwal. Waktu sholat salah jadwal ke studio nggak ada orang. Dia ngingetin lagi. Kaget ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Iwan? Tugasnya host. Dari tadi udah dibully saya. Jadi silakan kalau bertanya lagi. Lagi mau nonton aja dulu. Nah, ajang-ajang kita ini kan baru safarnya kita bahas ya. Iya. Pada saat mudiknya, tadi kan ada juga kita kumpul, tapi malah ngomongin orang. Hibah. Atau gibah, Gibah. ngomongin si A, si B, atau bahkan ya paling yang nggak enak kan, Itu mah nggak mudik juga nggak boleh. itu nggak boleh kan? Iya. Nggak ada hubungannya sama mudik. Saya nggak nanya udah boleh atau enggaknya. Kayaknya mah. Nggak mudik juga nggak boleh. Iya iyalah. Ya udah, pertanyaan selanjutnya. Pusing gue. Nah mungkin saya ini membantu host ini. Ada error gitu. Bagaimana kita tahu misalnya kualitas ibadah Ramadan kita itu meningkat gitu ya. Maksudnya menjaga, kan kadangkala kan ujian, kan ibarat Ramadan itu kan waktu ujian gitu ya. Iya. Nah kita lulus dan tidak lulus itu apa sih Jadi saya mau nanya tadi kita lulus tuh gimana? kita sudah lulus dari Ramadan nih, dan ciri-cirinya apa? Yang pertama kita melakukan ibadah-ibadah terbaik Ramadan itu kita secara ringan. Pertama Di itu luar Ramadan maksudnya. ketika Ramadan dulu. Oh, Ketika iya. kita ringan menjalankannya, kita enjoy menjalankannya, Mhm. artinya apa? Dalam ujian itu kita mudah untuk menjawab soal-soalnya. Oke. Gitu. Kemudian dia lulus atau tidak adalah setelah Ramadannya. Apakah dia menjadi lebih baik? Apakah kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu ya bisa kita lakukan di hari-hari yang biasa? Atau justru kita kembali lagi Sebelum Ramadan. sebelumnya. Nah, kalau kita menjalankan itu dengan ringan, maka insya Allah ketika selesai Ramadan kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kunci berhasil atau tidaknya adalah setelah Ramadannya. Gitu. Syawalnya ketika Syawal kita apa hilang yang tadinya kita rajin sunnahnya kemudian hilang, maka nggak berhasil Ramadannya. Gitu. Ya, misalnya iktikaf kan ada momentum Lailatul Qadar, ada semacam daya tarik orang untuk mendorong orang untuk kemudian iktikaf. Nah di luar Ramadan itu kan nggak ada itu semacam daya tarik dan daya dorong orang kemudian iktikaf. Tapi karena banyak hasanat kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah siapkan pula di bulan-bulan yang lainnya. Dan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang Allah jadikan untuk mewakili salah satu sifat rahmannya Allah. Di mana Allah lipat gandakan kebaikannya, di mana Allah lipat gandakan pahalanya, dan bahkan hanya 2 amalan kan yang ketika itu Allah sampaikan pahalanya itu tidak terhitung kan. Yang pertama sabar, ajrun bighairi hisab. Yang kedua adalah saum wa ana azibihi gitu. Ya itu kan nggak terhitung kan. Itu untuk apa sih? Kita ini kan pahala kita itu dikit. Nah Allah siapkan satu momentum, 1 bulan yang terdiri itu banyak kebaikan, Allah siapkan untuk ini loh hadiah buat kalian. Dilipat gandakan gitu. Nah, bagaimana kiatnya ketika di selesai Ramadan, maka cari kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah siapkan. Itu walaupun setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan. Jadi kita nggak tahu kebaikan Ramadan, kita biasa jadi Ramadan kan bisa jadi karena kita nggak tahu kebaikannya di situ. Gitu. Kita biasa saja masuk satu kebun karena kita nggak tahu di kebun itu ternyata banyak hal yang baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik gitu kan. Ada orang yang ketika masuk dia semangat gitu kan, kemudian dia rela berpayah-payahan gitu, dia naik satu pohon ke pohon yang lain di satu kebun itu. Karena apa? Dia tahu kebaikan di atas pohon ini ada loh buah-buah yang nggak ada di supermarket gitu, buah-buah yang terbaik untuk kesehatan. Mereka ambilin semuanya. Dan ada juga yang cuma lewat gitu. Yang berhasil mana? Yang berhasil adalah ketika sudah keluar dari gerbang kebun itu, yang kebun-kebun itu bawa bekal banyak, maka saat yang lain kelaparan, dia nggak kelaparan. Gitu. Saat yang lain dia nggak bisa makan apa-apa, dia dengan susah payah, di akhirnya dia bawa bekal itu untuk dinikmati di luar Ramadan. Gitu kira-kira. Nah kalau kita mau istiqomah ya setelah Ramadan gitu kan, kan kalau tadi kita ngelihatnya banyak bonus, berarti kan kita berharap pada sesuatu yang ya bonusnya aja gitu. Padahal di tempat-tempat lain di bulan-bulan setelah bulan Ramadan itu juga banyak
kebaikan-kebaikan. Banyak yang harus kita lakukan dan itu akan bisa tercapai kalau tadi kita nggak membebani Ramadan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tadi memaksakan diri, ngutang, ya gimana kita mau tenang ibadah pas habis Ramadan yang kebayang kan cicilan, ya kan balikin mobil. Belum pas mudik, ya nauzubillah min dzalik ya kecelakaan, padahal mobil pinjaman atau rentalan gitu kan. Nah intinya di sini kan jangan sampai kita memaksakan, malah jadi memberatkan kita pada saat kita bulan Ramadan. Iya, prioritasnya adalah sempurnakan Ramadannya. Sempurnakan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik lah ya. Terbaik dan tentu bukan hanya ibadah vertikal kan. Iya. Sedekah gitu ya, terus membantu orang. Nah kalau salam tempel itu masih bagian dari sedekah nggak? THR lagi. Itu sedekah. Sedekah, tapi sedekah itu kan bagi orang yang fakir dan miskin ya? Enggak, sedekah itu enggak. Mas Rifki boleh juga sedekah ke Mister. Boleh. Ya harusnya diganti ya. Iya. Antara setelah dikasih ada THR nggak ada THR, kali-kali kasih sedekah kepada pimpinannya gitu ya. Boleh kan? Boleh. Jangan sampai sedekah senyum kan sedekah. Senyum. Kita senyum. Satu doa. Kita juga nanti senyum aja dah. Terima kasih gitu ya. Nah ini menarik sih. Fenomena yang sebulan sekali, bukan sebulan sekali, setahun sekali dan hanya ada di Indonesia. Dan ini berkaitan dengan bulan suci yang seharusnya kita fokus pada ibadah, tapi ya tadi ada momennya karena pas dengan kesibukan dan lain-lain yang mendorong kita untuk ya berkumpul lah bersama keluarga gitu kan. Ya saya sendiri pernah zaman dulu banget waktu kecil ya gak jauh-jauh banget sih dari Bandung ke Ciamis itu pulang. Memang ada jauh sekali. Jauh ya tuh. Iya, lewatnya Surabaya kan. Oh iya. itu memaksakan kendak gitu kan. Diri itu. Memang ada pesawat. Saya aja kalau nggak musim mudik sering loh ke rest area. Cuman buat apa ngerasain ini kalau mudik kayak mudik ya. Ya udah kayak gitu aja. Iya, sama keluarga tuh malam-malam ke rest area gitu, makan pop mie gitu. Rest area BSD. Itu balik lagi muter Bintaro. Ya tapi Ustadz boleh lo nanya lo ke beliau. Jangan tanya mulu enggak apa-apa. Enggak, tugas saya menjawab. Tugasnya menjawab. Sesuai akad kita sesuai akad. Dia. Kalau kita di akhir Ramadan ya. Selain tadi kita ngomong tentang mudik, terus kita tentang evaluasi diri. Yeah. Nah, pada saat di bulan Ramadan kan masa-masa krusial nih, akhir-akhir bulan Ramadan ya. Orang udah mikirnya nggak lagi fokus kayak di awal-awal. Orang udah banyak kemajuan, masjid itu makin maju gitu kan. Softnya yang makin maju. Padahal Allah udah ngasih dengan segala kekuasaannya. Biar orang tetap semangat, dikasih bonusnya di akhir, ya kan? Dengan Lailatul Qadar itu di akhir. Nah ini malah kita cenderung untuk menafikan bonus tersebut, karena tadi dengan adanya waktu, dengan adanya segala macam. Nah kalau boleh memilih nih, kalau Ustadz adalah pemimpin negara nih, misalnya ya. Kita aminkan kan nih guys. Kita nggak boleh mengade-ande. Kan ini studi case. Case boleh dong untuk literasi ilmiah. Kita nggak ngayal. Jangan gitulah, jawab aja. Kan tugasnya jawab tadi. Diulang lagi pertanyaan. Seandainya. Gue tahu soalnya dia nggak mau jawab nanti. Misalnya, seandainya Ustadz adalah pemimpin negara nih ya. Kebijakan mudik akan tetap diberlakukan atau enggak diberlakukan? Tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Pertimbangannya? Pertimbangannya karena itu. Karena Ustaz mau mudik. Tahu itu jawabannya. Mudik. Jadi tetap akan dijalankan ya. Dan meskipun ya masih pro kontra lah dalam sisi prioritas yang harus dilakukan kan. Iya. Untuk mana yang harus kita ambil nih, bonus dari sisi akhir bulan Ramadan atau dari fadilah silaturahimnya. Kan gitu aja ya ibaratnya. Nah Mas Yohan, ada nggak kejadian-kejadian unik ya waktu kecil atau sampai sekarang yang terakhir pada saat mudik itu yang memang membuat rindu gitu, pengen mudik gitu ibaratnya?
Ya Safar itu punya kebetulan seringkali bonding sama anak itu saya lakukan ketika safar yang panjang. Mudik itu kan safar panjang ya. Paling enggak lebih dari 8 jam lah perjalanan itu. Jadi seringkali kami sekeluarga memang memanfaatkan bonding sama anak. Disitulah terutama ketika makan ya. Kadang pengalaman saya pernah baca buku itu menasihati anak ketika makan itu ternyata lebih cepat masuk ya, karena dia merasa comfort makan, apalagi makanan yang memang dia suka dia pilih itu ya. Jadi ketika makan itu memang nggak hanya pas mudik, makan di rumah pun melakukan itu, tapi ketika safar itu kan pengalaman vibes-nya tuh berbeda ya. Beda gitu loh. Karena kita di perjalanan banyak rukso tadi, tapi itu yang kami manfaatkan untuk bonding, yaitu tadi menasehati, mengingatkan. Juga kita kan menasihati diri kita juga. Dengan anak itu kan juga tempat kita belajar juga gitu ya. Jadi dari situ pengalaman itu sih, pengalaman yang jadi quality time-nya ada di sana. Quality time-nya itu di safar itu. Karena kan ketika di luar itu kan jarang bertemu. Dan saat safar yang panjang itu, terutama ketika mudik, itu sebenarnya lebih banyak dengan anak itu juga kita manfaatin. Kan sebenarnya Ustaz Radit pernah ya di kajiannya itu bagaimana mengenalkan kolega kita, anak itu juga perlu diajak juga untuk mengenalkan. Kan ketika mudik kita kan interaksinya nggak hanya dengan keluarga inti ya, keluarga besar dan bahkan jaringan kita yang di daerah ya, teman-teman ada kan kadang ada reuni ketemu teman gitu, itu juga salah reuni satu. Bapaknya sama ibunya kan. Kenapa? Kalau reuni bapaknya reuni CLBK enggak karena nggak laku ya. Nggak laku dulu. Nah, itu yang menarik tuh. Jadi saya selalu sependapat tuh sama beliau. Iya, kita nggak janjian loh. Iya, nggak janjian. Kaosnya sama-sama hitam. Sependapat terus. Iya, jadi teringat ya. Jadi silaturahim itu nggak cukup kita menyambung dengan saudara-saudara kita juga, tapi ada satu kewajiban kita mengenalkan anak-anak kita ke saudara-saudara juga. Karena suatu saat kita kan pasti mati ya. Dan anak itu ada kewajiban untuk menyambung silaturahim dengan keluarga besar. Ataupun dengan teman-teman akrab kita, teman sejawat kita, gitu kan. Anak itu ada punya kewajiban itu. Nah itu salah satu kewajiban orang tua juga. Nah Ramadan mudik itulah salah satu momentum kita mudah itu untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Itu cakep. Dan kemudian saat safar itu kan kita dalam keadaan semua itu adalah keadaan kita yang sesungguhnya. Gitu. Kita yang sesungguhnya, sifat asli kita muncul dalam safar itu. Maka dalam safar itu ayah dan orang tua sama anak itu akan menjadi satu selevel gitu. Selevel di mana kita sama-sama nahan lapar gitu kan. Nggak ada lagi yang bisa, Bun tolong masakin, nggak ada yang bisa kayak gitu gitu. Kan satu level sama. Gitu. Sama. Jangan beli nggak masak. Iya, kan nggak ada yang minta diambilin kan nggak ada dalam safar itu. Maka satu kesetaraan gitu. Makanya safar itu kan salah satu bagian daripada siksaan, bukan azab gitu ya. Karena apa? Baru dengar safar itu bagian dari bagian dari sebagian azab gitu. Karena apa? Di situ serba keterbatasan gitu. Yang biasanya dilayanin nggak bisa dilayanin di saat itu. Yang biasanya bisa berlama-lama di kamar mandi nggak bisa berlama-lama di kamar mandi. Yang biasanya makan tepat waktu bisa jadi nggak tepat waktu. Kecuali punya waktu. Kecuali punya waktu. Bisa. Yang biasanya nggak bisa tidurnya. Semua serba keterbatasan dalam safar itu. Nah, Ustadz, untuk menjaga keberkahan Ramadan dan nilai dari fadilah silaturahim tadi, ada nggak ritual atau rutinitas yang dilakukan? Ustadz kan ya lebih paham ya pada saat kumpul dengan keluarga itu, dan mungkin jadi inspirasi ini buat teman-teman nanti yang memang harus mudik pas saat bertemu keluarga, apa-apa saja yang dilakukan gitu. Yang itu akhirnya memang bertemu tidak hanya sekedar bertemu, tapi juga menambah keberkahan dalam pertemuan tersebut. Susah ya. Susah. Karena saya sebagaimana orang biasa sih gitu. Saat udah ini ya lebih banyak canda-candanya, ketawa-ketawanya dan sebagainya gitu. Nggak ada hal-hal yang lain yang misalnya ya tadi untuk saling mengingatkan kan.
saling kan fadilah tadi silaturahim kan saling mengingatkan dan beri hadiah. Gitu. Nah, ada nggak maksudnya saran atau nasihat ataupun yang cita-cita kalau tadi belum terlaksana agar nih teman-teman yang mau mudik ini juga bisa melihat nanti pada saat kumpul itu ya bukan hanya sekedar bercanda biasa aja gitu, ada keberkahan ada di dalamnya gitu. Semoga setiap kali mudik itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pribadi yang lebih baik ini bisa untuk mengajak orang lain gitu. Jadi dakwah secara hal gitu. Kalau cara lisan kan kita udah jauh nggak pernah pulang, tiba-tiba nyampe rumah ceramah gitu. Gitu kan. Ya lebih baik kita saat kita di sini kita tafakur, tahadus untuk perbaiki diri sendiri. Kemudian ketika pulang, tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun depannya lebih baik secara personal gitu kan. Baik itu dari segi ibadahnya atau muamalahnya, kedua-duanya gitu. Agar orang bisa melihat dan bukan biar orang bisa melihat ya, agar orang itu bisa mengajak lah ya. Biar tidak hanya ngajak orang untuk balik, ayo ke sini gitu, tapi dengan dakwah bilhal. Ya dengan ke masjid bareng misalnya gitu kan ya gitu. Terus kebiasaan ngaji pagi ya diliatin biar ada inspirasi kan buat keluarga. Kita kan harus menasihati keluarga lah kita dulu dan habis itu keluarga kan. Oke lah, saya tahun ini mau mudik guys. Sekarang saya mau mudik, kita akan muter-muter dulu. Mudik komplek, kita keliling dulu, baru kita ke Bandung. Nanti kalau ketemu dengan saya jangan lupa sapa dan katakan 6-7.